Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Erlina dengan NIM belakang 084. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS saya, yaitu dengan mata kuliah pemerintahan daerah. Dan saya mengambil fokus kepada kewenangan serta anggaran khusus otonomi daerah yang ada di Indonesia dengan judul Analisis Efektivitas Dana Otonom untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di daerah istimewa yang ada di Indonesia, yaitu meliputi daerah Nagroi Aceh Darussalam, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, serta di Papua. Nah, jadi tujuan adanya otonomi khusus ini tuh memungkinkan untuk daerah-daerah tersebut tuh dapat meningkatkan IPM-nya. Nah, jadi dari penelitian yang saya angkat ini berguna untuk mencari tahu apakah IPM dari daerah masing-masing tersebut setelah diberlakukan daerah otonom itu meningkat atau tidak. Jadi kita bahas satu-satu dalam video kali ini. Nah, untuk mengetahui otsus atau otonomi khusus yang ada di Indonesia ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai asal mulanya bahwa Indonesia semenjak masa reformasi itu kan menganut sistem desentralisasi ya, yang dimana adanya pelimpahan wewenang dan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, jadi ada beberapa tugas dari pemerintah pusat itu yang bisa dilimpahkan ke pemerintah daerah. Contohnya itu kesehatan, pendidikan, ataupun dan lain sebagainya. Dimana dulu kan Indonesia menganut sistem desentralisasi yang pusat pemerintahannya tuh ya ada di pemerintah pusat itu. Nah, sekarang setelah masa reformasi barulah ada desentralisasi, yaitu pelimpahan kekuasaan, karena dalam mengelola itu pemerintah pusat tuh tidak bisa tidak bisa kayak sebaiknya dilimpahkan ke pemerintah daerah agar kepala pemerintah daerah yang mengurusi itu. Dan maka dari itu pemerintah daerah tuh bisa kayak mengontrol langsung lah gitu tuh apa yang menjadi kebutuhan di daerahnya, atau yang di daerah itu memerlukan apa sih gitu tuh, supaya lebih terperinci lagi gitu kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Nah, selain itu juga dengan pemenuhan kebutuhan itu diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah-daerah tersebut. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan indeks pembangunan manusia yang ada di Nagroi Aceh Darussalam. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengapa Aceh termasuk otonomi khusus di Indonesia. Nah, karena mengingat sejarahnya dulu bahwa pernah ada gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM, yang dimana Aceh merasa bahwa Indonesia itu terbentuk yaitu setelah Aceh dulu gitu. Jadi ada Aceh baru ada Indonesia. Nah, terus juga adat-adat di Aceh juga berbeda dengan pemerintahan Indonesia, dan juga Aceh sangat menekankan syariat agama Islam. Maka dari itu pemerintah perlu memberikan otonomi khusus agar pemerintah daerah Aceh itu dapat leluasa untuk mengatur daerahnya sendiri. Kayak kekhususan wewenangnya tuh yang pertama itu pasti ada jika di daerah Aceh itu terdapat kesalahan, pasti ada yang namanya hukuman, yaitu hukum cambuk. Dan yang lainnya itu kepala pemerintah dari Aceh itu tuh harus bisa mengaji. Jadi secara tidak langsung kepala pemerintahannya tuh harus beragama Islam. Nah, ini juga yang menjadi kekhususan daerah Aceh, sehingga dibentuklah otonomi khusus. Dan di otonomi khusus ini ada
dana alokasi khusus juga yang diberikan pemerintah pusat. Jadi dana otsus ini tuh berbeda dengan daerah biasa pada umumnya. Nah, jadi Aceh ini tuh diberikan dana otsus sebesar 8,1 triliun di tahun 2022. Jadi diharapkan dengan adanya dana otsus ini pemerintah daerah tuh dapat meningkatkan pembangunan, dapat meningkatkan segala jenis yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh, sehingga IPM pun terus meningkat. Jadi adanya otsus ini juga sebagai salah satu untuk meningkatkan IPM untuk kesejahteraan di masyarakatnya. Nah, berdasarkan data yang saya temukan, jadi ada Aceh ini tuh berhasil keluar dari zona kemiskinan, yang dimana pada saat tsunami Aceh tahun 2024 tingkat kemiskinan di Aceh itu kan mencapai tinggi sekali ya, mencapai 28,4%, dan pada tahun 2022 itu turun menjadi 14,9%. Hal ini menunjukkan kesignifikan dari daerah Aceh, dan pun dalam pengelolaan daerah itu cukup baik ya, sehingga IPM di Aceh terus mengalami peningkatan. Nah, jadi dengan adanya otsus ini mampu untuk meningkatkan IPM di daerah Aceh. Selanjutnya kita bergeser ke DKI Jakarta. Nah, pasti IPM di DKI Jakarta ini tuh sudah pasti meningkat ya, karena mengingat ibu kota dari Indonesia. Nah, terus juga pemerintah daerah di Jakarta itu tuh memberikan program-program terkhusus gitu. Sebelumnya saya menjelaskan dulu kenapa Jakarta termasuk daerah istimewa, karena di Jakarta itu tidak ada DPRD kota atau kabupaten, dan juga gubernurnya tuh dipilih langsung oleh presiden atas persetujuan DPRD, makanya termasuk ke dalam daerah khusus. Terus juga IPM di Jakarta itu tuh semakin meningkat ya, karena kita tahu bahwa program-program unggulan yang diterapkan pemerintah seperti adanya KJP itu sangat membantu pemerintah sekali. Terus juga pemerintah tuh menerapkan Jakarta Smart City, yang dimana dalam proses pelayanan publik sangat mempermudah masyarakat yang dulunya kayak pelayanan publik tuh harus ngantri, sekarang udah bisa berbasis online. Nah, jadi hal ini tuh sangat memudahkan masyarakat gitu ya, tidak menyulitkan. Nah, maka dari itu IPM di Jakarta juga naik, tak hanya di pelayanan, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, dan di bidang lainnya juga ikut naik, karena ada program-program unggulan yang diusul pemerintah. Dan juga tidak hanya pemerintahnya yang proaktif untuk melakukan program-program, masyarakatnya juga ikut berpartisipasi dalam, khususnya dalam Jakarta Smart City ya. Jadi di masyarakat di Jakarta juga pengen modern, pengen adanya teknologi gitu untuk penunjang aktivitasnya. Jadi akan sangat mudah untuk meningkatkan IPM di Jakarta. Daerah otonomi khusus lainnya yang ada di Indonesia terletak pada daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mengapa? Karena di Jogja itu memiliki keunikan tersendiri ya di daerahnya, yang mengakibatkan pemerintah memberikan otsus itu kepada Jogja. Nah, karena di Jogja itu tuh masih menganut sistem monarki ya, yang dimana kepala daerah dari Jogja itu dipilih dari kerajaan atau secara turun temurun gitu. Jadi di Jogja tidak ada pilkada, tidak melakukan pilkada. Nah, jadi pemerintah memberikan otsus itulah karena untuk menghargai kebudayaan yang ada di Aceh, Yogyakarta. Dan yang pastinya juga di Jogja sama seperti daerah-daerah di otsus lainnya, yaitu diberikan dana otonomi khusus kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Nah, yang
yang diharapkan dana otsus ini tuh dapat meningkatkan IPM yang ada di Yogyakarta. Nah, berdasarkan data yang saya temui, IPM di Yogyakarta ini juga mengalami peningkatan ya, maupun dari segi pendidikan, dari segi kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, jika dilihat dari segi pendidikan, itu juga mengalami peningkatan karena adanya program-program yang diusung pemerintah daerah, yaitu untuk melestarikan kebudayaan. Itu mampu diikuti oleh siswa-siswa di sekolah, sehingga kebudayaan di Jogja itu tidak hilang. Nah, selain itu juga di bidang pariwisata gitu, seperti yang kita ketahui bahwa di Jogja itu kan banyak peninggalan sejarah ya, kayak Candi Borobudur. Nah, tempat itu tuh sekarang dijadikan wisata sejarah gitu. Nah, jadi hal ini juga menambah penambahan ekonomi di Jogja. Nah, ekonomi ini tuh diharapkan bisa meningkatkan IPM yang ada di Jogja. Nah, berdasarkan data yang saya temuin juga, Aceh ini tuh di Jogja ini berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM-nya di angka 79,98%, dan juga tingkat kemiskinan di Jogja ini rendah ya, mencapai 11,9%. Angka ini juga lebih rendah dari tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat ini juga dapat meningkatkan IPM yang ada di Aceh, karena dapat meningkatkan IPM di Yogyakarta. Jadi pemerintah daerah ini tuh bisa dibilang berhasil lah untuk meningkatkan IPM yang ada di Jogja tersebut. Daerah otonomi khusus lainnya yang ada di Indonesia terletak pada daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mengapa? Karena di Jogja itu memiliki keunikan tersendiri ya di daerahnya, yang mengakibatkan pemerintah memberikan otsus itu kepada Jogja. Nah, karena di Jogja itu tuh masih menganut sistem monarki ya, yang dimana kepala daerah dari Jogja itu dipilih dari kerajaan atau secara turun-temurun gitu. Jadi di Jogja tidak ada pilkada, tidak melakukan pilkada. Nah, jadi pemerintah memberikan otsus itulah karena untuk menghargai kebudayaan yang ada di Aceh, Yogyakarta. Dan yang pastinya juga di Jogja sama seperti daerah-daerah di otsus lainnya, yaitu diberikan dana otonomi khusus kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Nah, yang diharapkan dana otsus ini tuh dapat meningkatkan IPM yang ada di Yogyakarta. Nah, berdasarkan data yang saya temui, IPM di Yogyakarta ini juga mengalami peningkatan ya, maupun dari segi pendidikan, dari segi kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, jika dilihat dari segi pendidikan, itu juga mengalami peningkatan karena adanya program-program yang diusung pemerintah daerah, yaitu untuk melestarikan kebudayaan. Itu mampu diikuti oleh siswa-siswa di sekolah, sehingga kebudayaan di Jogja itu tidak hilang. Nah, selain itu juga di bidang pariwisata gitu, seperti yang kita ketahui bahwa di Jogja itu kan banyak peninggalan sejarah ya, kayak Candi Borobudur. Nah, tempat itu tuh sekarang dijadikan wisata sejarah gitu. Nah, jadi hal ini juga menambah penambahan ekonomi di Jogja. Nah, ekonomi ini tuh diharapkan bisa meningkatkan IPM yang ada di Jogja. Nah, berdasarkan data yang saya temuin juga, Aceh ini tuh
di Jogja ini berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM-nya di angka 79,98%, dan juga tingkat kemiskinan di Jogja ini rendah ya, mencapai 11,9%. Angka ini juga lebih rendah dari tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat ini juga dapat meningkatkan IPM yang ada di Aceh, karena dapat meningkatkan IPM di Yogyakarta. Jadi pemerintah daerah ini tuh bisa dibilang berhasil lah untuk meningkatkan IPM yang ada di Jogja tersebut.